Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami peserta Latsar CPNS Gelombang 5 Angkatan 13 Golongan 3 Kelompok 3 Kemendikbudristek Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, malam ini kita akan membahas mengenai salah satu core value ASN yaitu harmonis. Sebelum kita mulai, mari kita menyapa para narasumber kita. Ada Bapak Bilveri Hutapi ASS MPD. Selamat malam, Pak. Selamat Ada malam. Bapak Hasbahudin SPD MPD. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu. Kemudian ada Bapak Baso Manguntungi SSI MSI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Dan kita ke Bapak Muhammad Rizaldi Trias Jayaputra Nurdin SPD MSI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam. Dan narasumber kita yang paling cantik malam ini ada Mbak Catherine Rinayanti Manulang SPD Eskom MPD. Selamat malam, Mbak. Oke, baiklah. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita membahas satu persatu poin-poin penting mengenai core value ASN, yaitu harmonis ini. Bapak Hasbahudin, menurut Bapak, bagaimana pandangan kita terkait keberaneka-ragaman budaya di negara kita di Indonesia ini? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nah, dari ribuan pulau tersebut, makanya alternatif nama lain dari Indonesia itu adalah Nusantara. Jadi, dengan populasi mencapai kurang lebih 270 juta jiwa, ini berdasarkan data statistik tahun 2020. Sehingga Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Kemudian Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, sumber daya hayati, suku bangsa yang beragam, dan budaya bangsanya yang beragam. Kemudian kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia. Nah, selain itu, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu suku dan bahasa, beragam bahasa, kemudian ragam budaya dan lagu beserta kekayaan budaya lainnya. Sehingga itulah biasa dikatakan keanekaragaman bangsa. Meskipun inilah yang menjadi titik poin pembahasan kita malam ini tentang harmonis. Harmonis itu lahir karena adanya perbedaan. Jadi kita jangan melihat perbedaan itu sebagai suatu hal yang negatif, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai sesuatu yang bisa menyatukan kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jawabannya. Sangat begitu beragam keberaneka-ragaman yang ada di Indonesia, tentu saja memiliki tantangan dan potensi-potensi yang bisa kita dapatkan dari keberagaman ini. Bapak Baso, kira-kira apa potensi dan tantangan terhadap kinerja kita sebagai ASN? Maaf Pak, saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa potensi dan tantangan dalam keberaneka-ragaman budaya dan bangsa tersebut, Pak? Ya, terima kasih Bu Anti. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Hasbahudin tadi, bahwa Indonesia itu merupakan suatu negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama yang sangat beragam. Dan saya rasa itu merupakan suatu tantangan, tapi juga berupa suatu keuntungan dan potensi bagi kita gitu. Mengapa bisa demikian? Karena dengan adanya keberagaman tersebut itu dapat mempererat tali persaudaraan, kemudian menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara, kemudian memperkaya kebudayaan nasional, kemudian juga bertindak sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh dunia, dan yang paling penting adalah timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia itu sendiri. Mungkin itu Bu Anti.
tantangan dan juga potensi yang dimiliki terhadap adanya keanekaragaman ini. Terima kasih, Bu. Baiklah, dari potensi dan tantangan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Baso Mangkuntengi tadi, tentu saja ada dampak dan yang ditimbulkan terhadap kinerja kita sebagai ASN dari keberagaman yang kita miliki di Indonesia. Menurut Bapak Bing Ferry sendiri, dampak-dampak tersebut seperti apa ya, Pak? Baik, terima kasih Bu. Mungkin yang menjadi dampaknya terhadap kinerja kita itu yang pertama mungkin ya suasana bekerja dan lingkungan itu menjadi tidak nyaman ya. Kemudian yang kedua itu pekerjaan pasti akan menjadi terbengkalai. Kemudian yang ketiga mungkin akan mengakibatkan berkinerja yang buruk. Dan yang terakhir mungkin layanan kepada masyarakat tersebut akan menjadi tidak optimal. Terima kasih Bu. Oke, baik Pak Bill Ferry. Terima kasih atas jawabannya. Jadi tentu saja kita butuh sebuah penerapan ya Pak, penerapan yang tepat untuk melihat bagaimana kita menghadapi keberagaman ini. Kepada Mbak Catherine mungkin, bagaimana menurut Ibu penerapan nilai-nilai harmonis seperti apa yang dapat kita terapkan dalam lingkungan kerja untuk mencapai sebuah lingkungan yang tentu saja harmonis, tidak hanya untuk kita tetapi juga untuk masyarakat. Ya, terima kasih kepada Mbak Nur Mulyanti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Penerapan nilai-nilai harmonis yang dapat diterapkan di lingkungan kerja kita, yang pertama itu kita harus bisa bersikap netral dan adil. Netral dalam hal ini diartikan kita tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti kita dapat dalam melaksanakan tugas kita tidak boleh jujur dan transparan. Yang kedua, kita juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Artinya kita tidak boleh sembarangan membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok kaum minoritas tersebut. Nah, yang ketiga, kita juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. 4, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, kita juga harus memiliki rasa suka menolong, baik kepada pengguna layanan maupun juga membantu kolega kita lainnya yang membutuhkan pertolongan. Nah, yang berikutnya adalah kita harus dapat menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Saya rasa seperti itu nilai-nilai penerapan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan lingkungan kita bekerja. Oke, terima kasih Mbak Catherine atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kepada Pak Rizaldi, di lingkungan kerja yang beragam ini pasti ada kendala Pak yang kita dapatkan dalam penerapan berbagai kebijakan yang kita ambil. Apa saja kendala dan juga dukungan tentu saja dalam penerapan nilai-nilai harmonis di lingkungan kerja kita? Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Nur Mulyanti Muiz. Yang menjadi kendala dalam penerapan nilai harmonis, yang pertama yaitu apabila ego yang terlalu tinggi, yang di mana ASN ini mementingkan dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu tidak menghargai pekerjaan orang lain, artinya selalu bertujuan untuk menjatuhkan teman-teman atau sejawatnya seperti itu. Oleh karena itu pentingnya dukungan seorang ASN untuk dapat menerapkan nilai-nilai harmonis di dalam dunia kerjanya. Posisi ASN sebagaimana aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok tertentu. Adil berarti ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya, tidak boleh berkelakuan yang diskriminatif dan harus objektif, jujur dan transparan. ASN juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan atau peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. ASN juga harus memiliki sikap yang toleran atas perbedaan, ya. Dalam melakukan tugas dan kewajiban ASN yang dimana harus memiliki rasa suka menolong, ya, menggunakan layanan dengan baik, juga dapat membantu kolega PNS-nya atau ASN-nya. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya kembalikan kepada Ibu Anti.
Oke, terima kasih Pak Rizaldi. Jadi sebagai ASN kita memiliki peran yang sangat vital ternyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Tentu saja hal ini guna memenuhi fungsi kita sebagai ASN dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar kita sebagai ASN dapat meningkatkan kompetensi kita guna memajukan unit kerja dan juga tentu saja pelayanan publik. Saya rasa demikianlah podcast kita malam ini. Terima kasih untuk para narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam.